Bab 1556, bertarung setengah langkah 4 bintang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, ayo pergi. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, kedua sosok itu tiba-tiba melangkah masuk ke dalam rumah bangsawan. Sisi, sungguh tekanan api yang tirani. Tepat saat dia melangkah masuk, gelombang panas tiba-tiba menghantam wajahnya perlahan, membuat Xiao Gui cukup terkejut. Sabu-sabu, setelah beberapa saat, tubuh Xiao Yan meletus dengan api merah surgawi yang besar dan menyilaukan, dan segera menempel pada tubuh Xiao Gui, menyebabkan sensasi panas yang menyengat dari gelombang panas itu menghilang seketika. Rumah bangsawan ini benar-benar aneh. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan juga menatap rumah bangsawan itu dan berkata, rumah bangsawan Wan Huozong sebenarnya adalah rumah bangsawan yang sangat besar, dan rumah bangsawan ini berdiri di atas tebing terbesar di Yanluya. Di tengah-tengah pengangkatan rumah bangsawan, itu adalah tempat tingkat tinggi dari Sekte 10.000 Api. Adapun rumah bangsawan lainnya, sebagian besar merupakan tempat tinggal dan tempat pelatihan beberapa murid Sekte. Kau tidak bisa masuk. Keluar, Sekte 10.000 Api kami tidak menyambutmu. Saat Xiao Yan dan keduanya baru saja melangkah masuk ke dalam rumah bangsawan, sekelompok murid sekte yang sedang sibuk berlatih mendatangi Xiao Yan dan keduanya secara berkelompok dan mengepung mereka. Menghalangi jalan, berteriak dan memaki tanpa henti. Minggir, Xiao Yan tentu saja mengabaikan ini, sebagian besar dari orang-orang ini kekuatannya biasa-biasa saja dan statusnya rendah, dan langsung berkata dengan dingin. Boom, setelah beberapa saat, lingkaran riak api merah menyala tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan, langsung menjatuhkan murid-murid sekte yang sedang menonton, tetapi tidak menyebabkan cedera apapun. Orang-orang tua ini, mereka benar-benar mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Setelah menjatuhkan murid-murid ini dengan mudah, Xiao Yan dan Xiao Gui tidak berhenti di situ, dan langsung menyeberangi jalan setapak yang berat dan memasuki bagian tengah rumah bangsawan. 2. Ini aula sekte, kalian baru saja datang ke sini, dan tiba-tiba melihat penjaga tebing yang dibatasi kebebasannya, tetapi dua penjaga di sebelahnya mendengus dingin. Pergi, Xiao Yan juga memiliki temperamen yang keras. Dengan mendengus dingin, api Douqi yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Pada saat itu, dua penjaga mendiang Samsung Douxian terbanting ke tanah dalam sekejap. Tuan, Anda tidak boleh. Pengamat tebing di samping tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia melihat ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah pusat kekuatan sekte, dan hanya beberapa lusin langkah jauhnya dari aula. Selain itu, Master Sekte dan Tetua Agung serta beberapa petarung abadi bintang 4 semuanya ada di aula. Xiao Yan langsung menjatuhkan dua penjaga itu, tidak diragukan lagi dia sedang melawan seluruh sekte, nyatakan perang. Xiao Gui, ayo pergi. Xiao Yan berkata dengan lembut setelah menjatuhkan kedua penjaga itu, lalu menuntun Xiao Gui menuju pintu masuk utama aula. Datang, tetap saja orang yang pemarah. Tapi aku tidak punya kekuatan, hanya punya temperamen yang keras, tapi aku harus banyak menderita. Mendengar suara penjaga di luar pintu yang terbalik, Huo Lao berkata perlahan. Saat ini, ada 4 orang di aula. Master Sekte Huo Yi berada di tahap tengah Douxian Bintang 4, Tetua Agung Huo Yun di tahap awal Douxian Bintang 4, Huo Lao berada di tahap setengah Douxian Bintang 4, dan untuk Huo Liuxin, itu hanya Douxian Bintang 3 yang lengkap. Ayah, anak ini sangat sombong dan tidak masuk akal, biarkan aku menemuinya. Mendengarkan langkah kaki yang mendekat, Huo Liuxin juga penuh dengan kebencian. Kapan Sekte Api Segudang menerima perlakuan seperti itu? Pertama, dia ditunda oleh orang lain selama beberapa bulan sebelum dia menjabat, dan sekarang dia telah mengalahkan banyak murid mereka. Disinilah dia datang untuk menjabat, dan dia jelas di sini untuk bermain. Kamu bukan lawannya, Huo Yi berkata perlahan setelah mendengarkan langkah kaki di luar pintu. Meskipun kekuatan kedua penjaga di luar pintu hanya di tahap akhir Sansing Douxian, mereka dipilih secara pribadi olehnya. Mengalahkan mereka dengan begitu cepat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedua orang ini tidak sepele dalam hal kekuatan. Elder Huo, aku akan merepotkanmu kali ini. Ingatlah untuk tidak melukai mereka, klik sampai kamu mencapainya, tetapi beritahu mereka bahwa Myriad Fire Sect kita bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh bocah nakal manapun. Tiba-tiba, Sect Master Huo Yi, api hijau muncul, bahkan di atas api hijau ini, napas aneh perlahan mengalir.
Ya, Sekmaster. Begitu suara itu jatuh, Huo tua itu tiba-tiba melintas dan berjalan menuju pintu. Mari kita minum teh. Dengan kekuatan Lao Huo dan waktu minum teh, kedua orang itu pasti akan kalah. Kita akan keluar saat waktunya tiba. Huo Yi berkata dengan agak jelas, lalu dengan lembut mengambil set teh, cicipi dengan hati-hati. Sabu, angin kencang berhembus kencang, dan di ruang luas di luar aula, sosok seorang lelaki tua muncul di depan Xiao Yan dan mereka berdua. Kakak, biarkan aku datang. Melihat ini, Xiao Gui buru-buru berkata, kekuatan orang ini bagus, dan aku tidak ingin membuang waktu. Xiao Yan selesai berbicara, dan sebelum Xiao Gui bisa bergerak, dia langsung bergerak. Dari mana bocah bau itu, masuk tanpa izin ke rumah besar Wan Huozongku, dan melukai orang-orang kuat di sekteku, lihatlah aku membawamu dan mengirimkannya ke Master Sekte untuk dihukum. Huo Lao baru saja muncul, dan langsung berkata dengan jijik. Menurutnya, mengandalkan kekuatan Dosian bintang 4,5 langkahnya, berurusan dengan seorang pria Dosian bintang 3 tahap akhir semudah meremas semut kecil sampai mati. Ada banyak omong kosong, lihatlah penguasa itu. Xiao Yan sama sekali tidak berbicara omong kosong dengan orang ini, dia langsung melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan api merah benih surgawi agung yang menyilaukan menutupinya, dan dia menebasnya ke arah Huo Lao. Telapak api segudang, menyadari serangan Xiao Yan di depannya, lelaki tua berjubah merah itu tiba-tiba menyusut, dan sepasang telapak tangan layu di jubah merah itu berkedip-kedip dengan api hijau dan perlahan berdetak, lalu berubah menjadi garis di bawah tatapan Xiao Yan. Telapak api biru yang cemerlang itu menamparkan Xiao Yan tiba-tiba. Penguasa langit tingkat 7, hancurkan untukku. Xiao Yan melihat ini, wajahnya tidak terkejut, dia mengangkat penguasa kuno api yang berbeda di tangannya, dan api langit besar yang menyilaukan disuntikkan ke dalamnya gelombang almarhum Samsung Dosian tidak diragukan lagi, kekuatannya terungkap, dan dia menebas langsung ke lelaki tua yang terbakar itu. Boom! Penguasa api yang terang dan telapak tangan King Yan bersentuhan dalam sekejap, dan riak api yang ganas tiba-tiba terisi. Bang bang bang! Setelah beberapa napas, keduanya mundur pada saat yang sama. Jelas, pukulan ini seimbang. Anak ini, agak aneh. Douxian bintang 3 dapat menunjukkan semangat juang yang begitu memukau di tahap akhir. Tampaknya tingkat kultivasinya tidak buruk. Tidak dapat ditunda. Setelah beberapa saat, saya membuat keputusan dalam hati saya, tetapi jubah merah di tubuh Huo Lao tiba-tiba muncul seutas api hijau, dan kemudian, di bawah kendali lelaki tua itu, berubah menjadi hujan api, dan melesat ke arah Xiao Yan. Buang-buang waktu. Melihat ini, Xiao Yan meremehkan, dan kemudian telapak tangannya terus berubah, jejak telapak tangan yang menyala dengan cepat mengembun, dan saat berikutnya, raungan memekakkan telinga muncul langsung dari mulut Xiao Yan. Segel Raja Api, tekan aku. Dengan mendengus dingin, api merah menyala yang menyilaukan membungkus jejak telapak tangan yang aneh, dan tiba-tiba bersiul ke arah Huo Lao. Kekuatan macam apa ini? Tidak bagus. Setelah beberapa saat, Huo Lao juga menyadari ada yang tidak beres, karena nyala api merah menyala ini benar-benar menghancurkan hujan api biru miliknya secara langsung, dan bahkan di telapak tangan yang aneh itu, kekuatan represif yang sunyi perlahan menyebar keluar. Kekuatan semacam itu tampaknya berasal dari zaman kuno, bahkan dengan kekuatan Dosian bintang 4,5 langkahnya, ada ledakan rasa takut, bagaimana mungkin api pada orang ini adalah benih surgawi yang agung. Dan energi yang terkandung dalam telapak tangan ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditunjukkan oleh seorang petarung abadi bintang 3. Melihat telapak tangan aneh yang begitu dekat, Huo tua juga mengerti dalam hatinya. Dia sama sekali tidak dapat menahan pukulan ini, dan luapan penyesalan muncul di hatinya. Jelas bahwa dia terlalu membenci Xiao Yan sebelumnya, jadi dia berakhir seperti ini. Hei, tepat ketika serangan cemerlang Xiao Yan hendak mengenai Huo Lao, Xiao Yan memutar telapak tangannya, dan segel Raja Surgawi yang menyilaukan segera mengenai aula yang tidak jauh dari sana. Pada saat itu, ada sudut di tepi rumah, meledak secara langsung. Hei, Tuan Huo, Anda pasti terlalu kejam, kan? Tidak peduli bagaimana orang lain mengatakan mereka juga murid akademi spiritual, mereka sama sekali tidak menunjukkan wajah apapun. Hahaha, menyadari kekuatan api yang begitu kuat, Huo Liuxin di aula tidak dapat menahan tawa. Meskipun energi atribut api ini lebih kuat daripada kekuatan yang biasanya ditunjukkan Huo Lao, itu tidak terlalu banyak heran.
Meskipun kekuatan Huo Lao hanya setengah langkah, dia benar-benar telah mengalahkan para ahli di tahap awal Dewa Petarung Bintang 4. Oleh karena itu, dia dan kedua muridnya tentu saja tidak khawatir sama sekali. Master Sekte Huo, ini benar-benar cara yang bagus. Dan tepat setelah asap putih menghilang, dua sosok perlahan muncul di tepi sudut aula. Salah satunya memegang penggaris hitam raksasa, dan tatapannya ganas terhadap bagian atas aula. Pria itu, dan dengan nada yang sangat menghina, berkata perlahan. Kerak, Master Sekte Huoi mendengar kata-kata itu, sete di telapak tangannya diam-diam jatuh ke tanah dan berubah menjadi puing-puing, dan suara renyah tiba-tiba terdengar. Kamu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, melihat dua orang di depannya, Huoi juga mengerti sesuatu, dan segera kehilangan suaranya. Sosok kedua Xiao Yan ini, mereka telah didistribusikan dari stiker emas di Ling Yuan sebelumnya. Aku pernah melihatnya di masa lalu, dan sekarang orang yang sebenarnya ada di sini, tentu saja itu sedikit familiar. Karena retret, aku datang ke posku sedikit terlambat. Awalnya, kami berdua sedikit minta maaf dan mencoba menyiapkan beberapa harta untuk menebus kesalahan, tetapi sekarang tampaknya Sekte Myriad Fire-mu memiliki banyak pendapat tentang kami berdua. Xiao Yan membuka mulutnya perlahan, dan ada ekspresi tidak menyenangkan dalam suaranya. Hei, Tuan, di mana ini? Kamu secara pribadi diatur oleh kepala sekolah hantu tua di halaman spiritual. Sebelum hari ini, sekte kami memiliki banyak urusan, jadi kami tidak keluar untuk menyambut mereka. Aku harap kamu, Tuan Xiao Yan, ada banyak sekali. Setelah itu, Tetua Agung Huoyun di samping juga berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Tidak mungkin, dari kaki yang patah di aula, Anda dapat melihat pemandangan di luar aula. Sosok Huo Lao cukup malu berdiri di tanah di luar aula. Meskipun dia tidak terluka, dia tidak memiliki semangat juang, dan semua ini mungkin terkait dengan pemuda di depannya. Kalian berdua harus tahu informasi tentang kami berdua. Xiao Yan melihat ucapan ragu-ragu Huo Yi dan antusiasme tiba-tiba dari Tetua Agung Huoyun, dan mengangguk diam-diam. Jelas, Master Sekte masih belum yakin, tetapi sekarang itu karena spiritualitasnya. Karena status rumah sakit, saya harus sangat menghargai diri sendiri, tetapi masalah ini tidak dapat terburu-buru, dan itu hanya dapat diselesaikan secara perlahan di masa mendatang. Ayah, melihat ini, Huo Liuxin tidak bisa menahan cemberut. Tuan, Anda lelah karena perjalanan, jadi saya akan mengatur akomodasi untuk Anda, silakan ikut dengan saya. Setelah beberapa saat, Tetua Huoyun perlahan bangkit, dan kemudian pergi bersama Xiao Yan perlahan. Xiao Yan dan keduanya tidak tinggal terlalu lama, langsung menyusul, karena Xiao Yan dapat mengetahui bahwa Tetua Agung tampaknya menghormati mereka berdua, dan dia tidak sekeras dan tidak patuh seperti Master Sekte Huoi, dan dia perlu menundukkan orang-orang ini, yang tidak akan berhasil untuk sementara waktu. Saya tidak ragu untuk segera berada di sini. Lagi pula, adegan mengalahkan Huo Lao tadi memiliki efek turun dari kuda. Ayah, mengapa Anda melakukan ini? Orang ini pasti dapat mengalahkan Huo Lao, dia pasti telah menggunakan beberapa cara yang memalukan. Melihat Xiao Yan dan keduanya pergi, Huo Liuxin tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Jelas dia sangat tidak puas, Xiao Yan dan keduanya terlambat untuk waktu yang lama, menjadi begitu sembrono membuatnya, Master Sekte Muda, sangat kesal. Tetua Huo, apakah Anda baik-baik saja? Master Sekte Huoyi mengabaikan pertanyaan Huo Liuxin, sosoknya berkedip, dan dia berjalan langsung keluar aula untuk membantu Lao Lao berdiri. Master Sekte, saya baik-baik saja. Huo Lao baru saja bangun, tiba-tiba anggota tubuhnya lemas, dan dia terus menggelengkan kepalanya. Ekspresinya penuh dengan ketidakpedulian, seolah-olah dia telah mengalami bencana besar. Huo Lao, kamu. Huo Liuxin juga buru-buru mengikuti. Melihat Huo Lao di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Huo Lao ini tidak kurang mencintai dirinya sendiri di masa lalu, dan Huo Liuxin juga sangat menyukai Huo Lao. Rasa hormat, melihat tetua ini begitu malu sekarang, kebenciannya terhadap Xiao Yan bahkan lebih buruk. Master Sekte, Sekte Wan Huo kita dihidupkan kembali, dan kekuatan teratas yang masuk ke wilayah tengah penuh harapan. Setelah beberapa saat, telapak tangan Huo Lao perlahan memegang telapak tangan Master Sekte Huo Yi, dan kemudian seluruh tubuhnya bergetar, suaranya terdengar terputus-putus, dan ekspresinya menjadi tidak normal. Menjadi bersemangat, Elder Huo, apa maksudmu dengan itu? Ngomong-ngomong,
Bukankah kau baru saja keluar untuk menyingkirkan orang ini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Huo Yi juga bingung, jadi dia hanya bisa bertanya dengan suara keras. Master Sekte, orang tua ini malu. Dengan kekuatan bertarung setengah langkah bintang 4 milikku, aku pasti sudah kalah jika aku tidak mengalahkan jurus kedua Tuan Xiaoyan. Pada akhirnya, Tuan Xiaoyan berbelas kasih dan tidak membunuhku dan akan menyerangku. Transfer itu hanya mengenai sudut aula. Juga, Master Sekte, aku bisa merasakan bahwa Tuan Xiaoyan tidak menggunakan semua kekuatannya. Jika tidak, bahkan jika itu kau, dia akan mampu melawannya. Metropolitan, meskipun kekuatan Xiaoyan lemah, aku khawatir dia tidak akan kalah darimu dalam pertempuran. Setelah beberapa saat, ada kilatan api di pupil mata Tuan Huo. Baru saja, segel Raja Xiaoyan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kekuatan Samsung Douxian. Ditambah dengan berkah dari benih surgawi agung Scarlet Flame, wajar saja jika Huo Lao terlihat seperti ini. Di antara sekian banyak kekuatan di wilayah tengah, jika ingin mencapai kekuatan teratas, yang terlemah juga membutuhkan orang kuat Douxian bintang 4 yang mungkin cukup untuk menandingi Douxian bintang 4 yang terlambat. Xiaoyan ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar, dan itu bahkan dapat dilihat dari fakta bahwa ia dapat dengan mudah mentransfer serangan tirani seperti itu di akhir gelombang Huo Lao. Orang ini mungkin telah mengalahkanmu secara kebetulan, lagi pula, kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu, dan beberapa menganggapnya enteng. Evaluasimu sedikit serius. Huo Liuxin, yang berada di sampingnya, juga bingung, bahwa Huo tua yang biasanya tidak tersenyum memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang Xiaoyan, yang mengejutkan. Huo tua, kembalilah dan beristirahatlah. Besok, panggil para pemimpin sekte senior untuk mengadakan pertemuan sekte di panggung kompetisi untuk menguji kebenaran orang ini. Setelah beberapa saat, Huo Yi juga untuk sementara menekan amarah di hatinya dan berbicara perlahan. Atribut api memiliki temperamen yang keras, tetapi tentu saja bukan orang bodoh untuk dapat menempati sebidang tanah di wilayah pusat yang kuat ini. Huo Lao berkata demikian, tentu saja dia telah memperhatikan sesuatu. Ayah, mengapa bahkan kamu? Huo Liuxin tidak dapat menahan rasa terkejutnya ketika dia melihat ini. Apa yang dikatakan Huo Lao benar atau salah, kita akan tahu besok. Jika Xiaoyan ini begitu berani, apa yang salah dengan sekte 10.000 apiku yang memimpinnya? Dan jika dia benar-benar memiliki nama palsu, maka sekte api segudangku pasti tidak akan mentolerir pemborosan. Selama pidato itu, aura yang menindas dari atasan tiba-tiba turun. Aura ini secara mengesankan adalah kekuatan tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 4, Hai, dua orang dewasa, ini kediaman kalian. Aku akan mengirim pelayan untuk mengantarkan kebutuhan sehari-hari. Jika dua orang dewasa itu punya keperluan, kalian bisa memberitahu orang tua itu. Tetua Huoyun membawa Xiaoyan dan keduanya ke loteng yang indah dan langsung berkata. Di depan keduanya, ada loteng halaman, danau kecil, dan loteng yang cukup tenang, yang saling melengkapi, dan bisa tinggal di tempat seperti itu sudah cukup untuk melihat rasa hormat Wan Huozong kepada keduanya. Terima kasih, Tetua Huoyun. Melihat ini, Xiaoyan melihat sekeliling sebentar dan menemukan bahwa tidak ada aura atau jebakan tersembunyi di halaman ini, jadi dia berkata dengan tenang. Ngomong-ngomong, dua orang dewasa, ketua sekte berencana untuk mengumpulkan orang-orang kuat di sekte untuk mengadakan perjamuan di panggung kompetisi besok siang. Selamat datang dua orang dewasa untuk bergabung. Itu bisa dianggap sebagai angin dan debu bagi dua orang dewasa. Sebelum pergi, Huoyun tidak lupa berkata, beritahu ketua sekte untukku, kita berdua akan tiba tepat waktu besok. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, perjalanan ini melelahkan, jadi lelaki tua itu tidak akan mengganggu kedua orang dewasa lainnya. Setelah Huoyun selesai berbicara, dia segera pergi dari sini. Kakak, besok mungkin akan menjadi pesta bagi orang-orang Hongmen. Melihat tetua Huoyun pergi, Xiao Gui juga diam-diam berkata, kekuatan tetua Huoyun ini seharusnya sudah mencapai puncak tahap awal Douxian bintang 4. Bahkan aku, cukup sulit untuk menghadapinya. Namun, orang ini tampaknya telah menerima bantuan dari hantu tua roh bumi sebelumnya, jadi dia sangat menghormati lelaki tua itu. Situasi kita saat ini mungkin karena bantuan orang ini kepadanya untuk membalas budi lelaki tua itu. Lihat, situasi kita akan lebih buruk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kakak, apa yang akan terjadi besok?
Xiao Gui juga bertanya dengan cemas. Lagi pula, di Sekte 10.000 Api ini, hanya ada beberapa petarung abadi bintang 4. Jika mereka benar-benar bertemu pada saat itu, saya khawatir mereka tidak akan terburu-buru. Lagi pula, mereka berdua lemah, dan ini adalah ladang asal orang lain. Selalu ada solusi untuk suatu masalah. Aku bisa merasakan bahwa hanya ada 3 dari 5 Dewa Dou bintang 4 di Sekte 10.000 Api, tetapi sekarang tampaknya hanya 3 yang ada di sekte itu. Jadi di antara ketiganya, hanya satu Dewa Dou bintang 4 tingkat menengah yang sedikit tidak memenuhi syarat. Beristirahatlah dengan tenang, lihatlah baik-baik orang-orang tua ini besok, dan kemudian bersiaplah untuk mengelola Sekte 10.000 Api. Cepatlah dan tingkatkan kekuatan sekte ini. Lagi pula, ada terlalu banyak sekte tirani di wilayah tengah, dan pohon akasia mungkin hanya beberapa bulan lagi, jadi cepatlah. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Jika memang begitu, maka beristirahatlah dengan baik hari ini. Tepat sebelum aku pergi, Meng Lan memberiku banyak buku manajemen. Sudah waktunya untuk menggunakannya. Xiao Gui tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya. Tidak apa-apa, aku akan menahannya untuk sementara waktu. Ketika sekte ini tenang, aku akan kembali dan mencari Meng Lan untuk mengeluarkanku. Xiao Gui menyeringai, jelas setiap kali dia memikirkan Luo Meng Lan, dia cukup senang. Luo Meng Lan adalah gadis sejati, karena dia adalah anggota keluarga kepala sekolah, dan dia berkultivasi langsung di akademi spiritual. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Begitu suaranya jatuh, keduanya memasuki rumah di halaman untuk beristirahat. Guru, metode kultivasi akademi spiritual ini benar-benar aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya segera setelah memasuki rumah. Metode ini sangat bagus, aku akan mencobanya ketika aku kembali. Penguasa Soul Eater juga muncul dan berkata, Guru, apakah Anda punya kiat manajemen? Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga bertanya dengan mata berapi-api. Jelas, orang di depannya adalah orang teratas yang mengendalikan seluruh alam jiwali. Metode manajemen apa yang dia butuhkan? Itu tidak ringan, mudah dan longgar. Hei, apakah kamu berpikir untuk menjadi guru sekarang? Tetapi tidak perlu untuk mengatakan bahwa kamu tidak memahaminya untuk sementara waktu. Satu-satunya hal adalah memenangkan hati orang terlebih dahulu. Mengumpulkan hati orang, dan suatu kekuatan hanya dapat mengembun dan bertahan, dan bagaimana mengumpulkan hati orang, aku tidak dapat membantumu. Penguasa pemakan jiwa berpura-pura menjadi esoteris. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk perlahan, seolah-olah dia mengerti. Ngomong-ngomong, lokasi pohon akasia saat ini tidak jauh dari wilayah tengah. Dan aku samar-samar dapat merasakan bahwa tampaknya ada hubungan dekat antara pohon akasia dan Acacia Broken Enteritis. Setelah beberapa saat, pupil pemakan jiwa menjadi dalam, melihat ke jalan yang jauh melalui kekosongan yang tak berujung. Meskipun peringkat api suci seperti Acacia Broken Heartitis tidak tinggi, itu terlalu langka. Ada sangat sedikit catatan di seluruh dunia 1000 besar. Tampaknya kita hanya bisa menangani urusan sekte dan beradaptasi dengan situasi. Xiao Yan mendengar ini dan tinjunya mengepal erat. Tunggu, penyakit cinta ini adalah prioritas utama perjalanan ke dunia hantu ini. Setelah semalam hening, hari berikutnya pun tiba. Pada hari kedua, ketika matahari terbit muncul dan semua hal pulih, sekte api segudang menjadi ramai. Rumah besar Wan Huozong, panggung kompetisi. Saat ini, tengah hari, dan matahari bersinar terang di panggung kompetisi yang besar. Orang-orang kuat dengan aura yang kuat muncul di sini. Di tepi panggung kompetisi, pesta ikan besar, daging, anggur, dan makanan disiapkan. Master Sekte, sekarang sudah jam 1:15 siang, mengapa kedua bocah bau itu belum datang? Mungkinkah mereka ketakutan dengan berkumpulnya para Master Sekte yang kuat di panggung seni bela diri? Seorang pria besar di kursi itu meliriknya. Berputar, tetapi menemukan bahwa dua posisi di ujung perjamuan masih kosong, dan segera berkata, Hahaha, anak halaman spiritual, hanya itu. Setelah pria besar itu keluar, puluhan pemimpin sekte senior yang hadir langsung tertawa terbahak-bahak. Tetua, sekarang kita sudah cukup memberi muka kepada kedua orang ini, Anda tidak dapat melindungi mereka lagi hari ini. Jika mereka berdua tidak datang, maka para murid akademi spiritual hanya akan memiliki nama palsu. Jika mereka datang,
Orang-orang kuat di sini pasti akan memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin campur tangan dalam pengelolaan sekte api segudang kita, jika mereka tidak memiliki kekuatan, itu sama sekali tidak mungkin. Gelombang saudara-saudara, Anda mengatakan ya, bukankah begitu? Setelah beberapa saat, terdengar ledakan tawa dari kursi itu. Hei, jangan terlalu banyak melakukannya. Lagi pula, kedua orang ini juga diberi nama oleh hantu tua dari roh bumi. Tetua Huoyun perlahan menggelengkan kepalanya di tempat pertama perjamuan. Jelas, bahkan dia terkejut dengan yang abadi. Ada begitu banyak orang kuat di Wan Huozong yang begitu memberontak. Aku tidak tahu mengapa kepala sekolah hantu tua dari roh bumi secara pribadi memberi nama dua sampah itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Saat suara Huoyun jatuh, para pembangkit tenaga listrik lainnya bergumam dalam hati mereka. Jelas mereka tidak mengerti mengapa Xiao Yan dan mereka berdua sangat tidak dapat dipahami, akan terlihat olehnya. Hei, ini dia, ini benar-benar hanya Samsung Douxian yang terlambat dan pembangkit tenaga listrik yang lengkap. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan dan Xiao Gui perlahan berjalan dari jauh, tetapi di belakang Xiao Gui, ada keranjang yang ditutupi kain hitam, muncul perlahan. Tetua, apakah kita tidak terlambat? Melihat puluhan tetua dan orang kuat di panggung kompetisi, Xiao Yan baru saja mendatangi mereka, dan langsung membuka mulutnya ke tempat Master Sekte Huoyi berada. Anak ini sangat tak kenal takut, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Mengikuti kata-kata Xiao Yan, para tetua lainnya juga memiliki niat membunuh yang tersembunyi di dalam hati mereka. Karena Anda sudah di sini, silakan datang ke meja. Huoyi mengenakan pakaian brokat hari ini, dan auranya cukup tirani. Seperti penguasa sejati, berbicara dengan nada merendahkan. Saat ini, Huoyi tidak memiliki aura kekerasan di tubuhnya, tetapi nadanya sangat datar. Tampaknya setelah insiden Huo Lao, dia memiliki pemahaman baru tentang Xiao Yan dan mereka berdua. Terima kasih, Master Sekte. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan tersenyum, lalu membawa Xiao Gui, perlahan berjalan melewati bagian atas perjamuan, dan berjalan lurus menuju ujung perjamuan. Posisi perjamuan menentukan tingkat status mereka, dan sekarang Xiao Yan dan keduanya berada di ujung perjamuan. Tidak sulit untuk melihat pendapat dari puluhan eksekutif sekte 10.000 api yang hadir tentang mereka berdua. Semuanya, hari ini adalah hari besar ketika Akademi Spiritual mengirim murid-muridnya ke sekte Wan Huo kita. Bagaimana masa depan sekte Wan Huo kita? Kita hanya bisa mengandalkan kedua orang dewasa itu, dan aku berharap kedua orang dewasa itu tidak pelit dengan nasihat mereka. Setelah beberapa saat, di tengah perjamuan, seorang pria yang agak kurus mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum pada Xiao Yan dan keduanya. Pasti, melihat ini, Xiao Yan juga berdiri, segera mengangkat gelasnya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Hei, Tuan Xiao Yan, orang ketiga yang memimpin di sekte berikutnya, bernama Huo Sun, adalah petarung abadi tingkat 3. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Xiao Yan adalah manajer yang ditunjuk secara pribadi oleh guru hantu tua dari roh bumi. Ketika aku melihatnya hari ini, aku sangat gatal. Aku berharap aku bisa bertarung denganmu, biarkan bawahanku melihatnya, dan biarkan hantu tua menguasai roh bumi. Tirani macam apa yang dimiliki murid yang begitu mewah? Setelah minum segelas anggur kental, dia tidak tahu apakah dia mengandalkan anggur kental untuk memperkuat keberaniannya atau sudah merencanakannya terlebih dahulu. Huoksun, jangan bersikap kasar. Tuan Xiao Yan adalah murid Akademi Spiritual. Anda memiliki semangat juang bintang 3 yang bermartabat, tetapi setelah beberapa saat, Master Sekte Huoyi, yang berada di urutan pertama, memberikan pelajaran dengan nada memarahi. Hei, apa yang diajarkan oleh Master Sekte adalah bahwa bawahanlah yang mengambil kebebasan, dan saya akan menghukum diri saya sendiri untuk 3 cangkir terlebih dahulu. Setelah berbicara, dia minum 3 cangkir dan duduk perlahan. Apa yang dikatakan oleh Komandan ketiga Huosun tidaklah tidak masuk akal, dan panggung kompetisi hari ini adalah sebuah perjamuan, dan akan terlalu membosankan untuk hanya mencicipi anggur. Jadi saya punya cara, saya tidak tahu apakah Master Sekte bisa setuju. Setelah beberapa saat, menghadapi tawa orang-orang ini, Xiao Yan berkata dengan tenang. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, tetapi suaranya sangat tenang. Tuan Xiao Yan, tetapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Master Sekte Huoyi berkata sambil tersenyum, jelas dia juga ingin melihat bagaimana Xiao Yan bisa menghadapi perjamuan besar hari ini.
Aku bersedia bersaing dengan Tuan Huoxun untuk membantu semua orang, tapi, kata Xiao Yan ringan. Anak baik, beranilah, hanya menunggu kata-katamu. Ayo, Huoxun mendengar kata-kata itu, sosoknya tiba-tiba melonjak, dan dia langsung melaju ke panggung kompetisi di depannya dan tertawa. Namun, hanya menjadi orang ketiga di bawah komando Huoxun tidaklah cukup. Setelah beberapa saat, suara tenang Xiao Yan seperti guntur, dan perlahan menyebar di antara kursi. Anak muda, apakah kamu ingin mati? Mendengar kata-kata Xiao Yan, para pembangkit tenaga listrik di kursi lain semuanya marah. Jangan kasar, melihat ini, Huo Yi melambaikan tangannya untuk menekan emosinya yang gelisah. Lalu, menurutmu apa yang seharusnya? Pada saat ini, Huo Yi juga tertawa, jelas mengagumi keberanian Xiao Yan. Master Sekte Huo Yi, perjamuan Hongmen hari ini, aku Xiao Yan datang seperti yang dijanjikan. Sekte Myriad Fire, kedua saudara kita pasti akan mengambil alih manajemen, kata Xiao Yan perlahan tanpa mengubah wajahnya. Kerak, kerak, tepat saat Xiao Yan berbicara, gelas anggur indah di telapak tangan Huo Yi di kursi langsung pecah. Jika ada yang tidak setuju, mari kita maju bersama. Jika kamu tidak menerimanya, maka bertarunglah sampai kamu menerimanya. Setelah beberapa saat, senyum di sudut mulut Xiao Yan menjadi secerah iblis. Tiba-tiba, suaranya terdengar seperti guntur, dan meledak di panggung kompetisi. Hei, orang ini terlalu sombong. Aku khawatir kali ini, hantu tua dari roh bumi akan kehilangan perhitungannya. Melihat Xiao Yan, yang memberontak dan hatinya lebih tinggi dari langit, tetua Huoyun hanya bisa diam-diam menggelengkan kepalanya. Nak, kamu sedang mencari kematian. Saat suara Xiao Yan jatuh, aura kekerasan Huo Yi tiba-tiba menyebar, dan tekanan dari tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 4 juga tiba-tiba memenuhi udara. Aku tidak ingin membuang waktu. Jika kamu tidak setuju, mari kita maju bersama. Termasuk kamu, Master Sekte. Menghadapi puluhan mata hitam besar di kursi, Xiao Yan tersenyum tipis, lalu perlahan meninggalkan kursinya dan datang ke panggung kompetisi, siap bertarung. Bukannya Xiao Yan tidak tahu cara mengatur, tetapi dia terlalu malas untuk mengatur. Lagi pula, banyak kekuatan di benua Doqi dibangun oleh dirinya sendiri, dan dia juga sangat ahli dalam mengatur kekuatan. Master Sekte, anak ini terlalu sombong. Mari kita beri dia pelajaran yang bagus. Setelah beberapa tarikan napas, 10 perfeksionis Doxian Bintang 3 yang hadir berkata bersamaan. Ayah, aku juga, Huo Liuxin, yang berada di samping, juga berkata ketika dia melihat ini. Pergilah dengan 10 orang dari kalian, ingatlah untuk melakukan yang terbaik, tetapi jangan biarkan dia memiliki kekuatan dalam hidupnya. Siner, kamu di sini untuk menonton dengan perlahan. Setelah beberapa saat, sebuah keputusan dibuat. Puluhan pejabat senior Sekte 10.000 Api di atas perjamuan, selain Master Sekte Huo Yi, Huo Lao, Tetua Agung Huoyun, Huo Liuxin, dan 10 orang kuat lainnya, meninggalkan tempat duduk mereka pada saat yang sama, dan kemudian pergi ke panggung kompetisi. Napasnya agung dan mengejutkan. Saudaraku, biarkan aku pergi bersamamu. Melihat ini, Xiao Gui dapat merasakan kekuatan yang menyilaukan dari 10 orang kuat ini, dan segera khawatir. Jangan khawatir, aku tidak membutuhkanmu untuk kekuatan ini. Xiao Yan tersenyum sepenuh hati, dan ada kepercayaan diri yang sangat agung dalam suaranya. Hei, orang-orang ini, aku khawatir beberapa dari mereka telah menderita. Melihat tim kedua orang di lapangan, Huo Lao terus menggelengkan kepalanya. Jelas, hanya dia yang tahu kekuatan Xiao Yan. Kekuatan sejati Xiao Yan seperti jurang. Tidak berdasar, dan metode serangannya kuat, belum lagi kelengkapan petarung abadi bintang 3, bahkan jika dia adalah kekuatan petarung abadi bintang 4,5 langkah, dia akan takut setelah beberapa saat. Nak gelombang kau akan membayar kesombonganmu. Harga itu akan berakhir dengan cedera seriusmu. 10 pria kuat berbaris di depan Xiao Yan, dan tiba-tiba ada fluktuasi api yang sangat tirani di antara alis Huo Sun, dan berkata dengan kejam. 10 petarung abadi bintang 3 adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap, dan kekuatan Sekte 10.000 Api benar-benar luar biasa, tapi ini tidak cukup. Mata Xiao Yan menjadi dalam, dan dia berkata perlahan, pada saat yang sama, api merah terang dari benih surgawi yang agung juga muncul. Jelas, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng di antara 10 perfeksionis Doxian Bintang 3. Kau ingin mati? Ayo,
Ayo pergi bersama. Robek anak ini untukku, dan beritahu dia betapa kuatnya sekte 10.000 api kita. Saat berikutnya, ketika Xiaoyan begitu provokatif dan mengerikan, 10 pria kuat tiba-tiba meledak dengan api biru, dan kemudian meraung ke arah Xiaoyan. Auranya begitu kuat, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik tahap awal Dosian Bintang 4 biasa hanya dapat menghindarinya untuk sementara waktu. Di sisi lain, Xiaoyan tidak bergerak sama sekali, tetapi kekosongan di sekitarnya bergetar perlahan, seolah-olah ada kekuatan aneh yang muncul, dan ketika kekuatan ini muncul, ekspresi Master Sekte Hui juga sedikit tergerak. Bagus, melihat 10 orang kuat di sekitarnya menyerang pada saat yang sama, aura semacam itu sangat menghancurkan dan mencekik, tetapi Xiaoyan tersenyum perlahan, seolah-olah semua tiket kemenangan ada di tangannya. Nak, matilah untukku. 10 orang kuat itu semuanya adalah api hijau yang menyilaukan, dan kekuatan api hijau ini telah mencapai tingkat surga kecil, mencoba membunuh dengan satu pukulan, tidak ada. Yang tersisa, Master Sekte, serangan mereka bersepuluh terlalu kuat, biarkan mereka berhenti. Jika tidak, jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, Ling Yuan akan disalahkan, dan kita tidak mampu membayar harganya. Melihat ke-10 orang itu begitu terang serangan itu, Tetua Huoyun buru-buru membuka mulutnya dan berkata, jelas bahwa serangan 10 pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 3 yang sempurna, bahkan kekuatan awalnya dari Dosian Bintang 4, cukup sulit untuk dihadapi, apalagi hanya seorang Dosian tahap akhir Bintang 3. Bukankah kakak tertuaku adalah orang yang tidak bernama? Mari kita urus orang-orangmu. Xiao Gui mendengus dingin saat mendengar kata-kata itu, tentu saja dia sangat percaya pada Xiaoyan. Jangan terburu-buru. Pada saat ini, Master Sekte Hui sedang menatap Xiaoyan. Bahkan dalam kesulitan saat ini, Xiaoyan tidak panik, dan dengan kekuatannya di tahap tengah dari Dewa Petarung Bintang 4, dia bisa menciumnya dari seluruh tubuh Xiaoyan. Kekuatan yang agak aneh, seperti domain, tetapi bukan domain. Dan begitu Xiaoyan mengalami krisis, Hui akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Sabu, tepat ketika 10 orang kuat menyerang tubuh Xiaoyan sejauh 5 meter, tubuh Xiaoyan benar-benar menjadi ilusi, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi pusaran air. Dalam sekejap, sosok 11 orang itu tiba-tiba menghilang. Di medan perang panggung kompetisi, tidak terlihat oleh semua orang. Apa yang terjadi? Mereka menghilang begitu saja. Huo Liuxin tampak terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Xiaoyan ini sedikit menakutkan. Huo Yi juga menjadi aneh saat ini. Jelas, Xiaoyan ini bisa begitu disukai oleh hantu tua roh bumi. Aku takut pasti ada sesuatu yang tirani. Memimpin, domain. Tiba-tiba, melihat pria berat yang menghilang, dan masih ada jejak kekuatan khusus yang mengerikan di platform kompetisi, Tetua Huoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Kata domain, yaitu hanya para pejuang abadi bintang 5 yang dapat memiliki kesempatan untuk menguasai, dan bahkan domain jiwa Li, yang penuh dengan para jenius, ingin menyentuh ambang domain. Hanya Ling Yu, putra Ling Zhangjiao, yang dikaruniai bakat, menyentuh ranah di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 4, sehingga Dewa Petarung Bintang 4 telah menguasai setengah dari wilayah itu dengan kekuatan penuh. Selain itu, wilayah itu hanya dimiliki oleh Dewa Petarung Bintang 5. Pelemparan orang ini seharusnya bukan bidang, dan itu bukan setengah bidang. Menurutku itu juga ruang misterius, dan benda ini adalah langkah pertama untuk menyentuh alam. Jika dia memahami ruang ini, maka dia telah menyelesaikan langkah pertama alam dan membentuk setengah bidang. Tetua, orang ini tampaknya seperti yang kamu katakan, sedikit menakutkan. Sampai sekarang, mata Huo Yi juga menjadi serius. Bahkan di Akademi Roh Bumi, hanya beberapa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan Dosian Bintang 4 yang dapat menyentuh langkah Xiaoyan, tetapi kekuatan Xiaoyan hanya pada tahap akhir Dosian Bintang 3, dan dia sangat tirani. Sulit diperkirakan. Tunggu, setelah beberapa saat, kecuali Huo Liuxin, 3 lainnya perlahan menganggukkan kepala. Ruang api suci yang baru saja dilemparkan Xiaoyan sangat mengejutkan bagi mereka. Boom! 10 orang kuat menyerang Xiaoyan dengan serangan yang menyilaukan, tetapi mereka digeliat oleh pusaran aneh Xiaoyan dan muncul dalam kehampaan yang gelap. Puff! Serangan yang menyilaukan itu langsung tenggelam, dan ke-10 orang kuat itu saling memandang dengan cemas. Jelas, mereka masih berada di panggung kompetisi sedetik yang lalu,
bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang ke kehampaan. Ini, semuanya, hadiah besar untuk kalian. Ini adalah ruang api suci yang ditampilkan oleh Xiao Yan, yang mengisolasi sebagian besar kekuatan, dan ke-10 dari mereka memiliki atribut api, jadi penindasan Xiao Yan terhadap mereka bahkan lebih kuat. Bocah bau, turun dan mati. Jangan berpura-pura menjadi hantu. Huo Sun masih memimpin dalam berteriak. Lautan api-api merah. Dalam sekejap, Xiao Yan mengabaikan raungan Huo Sun, dan tubuhnya bercokol di dataran tinggi ruang api suci, dan semburan api merah menyala yang sangat panas, berpusat pada dirinya sendiri, dimuntahkan seperti letusan gunung berapi. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Ini adalah kekuatan benih surgawi agung. Melihat api merah menyala muncul dari tubuh Xiao Yan di langit, ke-10 orang itu tidak bisa menahan rasa sedikit terkejut. Karena di ruang api suci ini, melemahkan kekuatan 1 bintang mereka, itu meningkatkan kekuatan 1 bintang Xiao Yan, dan penindasan tirani di ruang api suci membuat mereka lebih sulit untuk mengerahkan atribut api di tubuh mereka. Jangan panik, semuanya, ini pasti konspirasinya, mari kita bergabung dan membunuhnya. Huo Sun tampaknya menjadi tulang punggung semua orang, dan beberapa kata mengumpulkan hati orang-orang, dan kemudian dia berkata perlahan. Boom! Tepat ketika semua orang mengumpulkan kekuatan, api merah menyala yang menyilaukan tiba-tiba meletus, dan seluruh ruang api suci langsung berubah, seperti neraka berwarna darah, sangat tragis. Jika bukan karena kalian adalah kekuatan besar Sekte Api Segudang, saat ini, aku khawatir aku sudah sepenuhnya menekan mereka. Kau, menerima atau tidak? Dalam sekejap, Xiao Yan merendahkan diri, terbungkus dalam kekuatan api, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak puas, saudara-saudara, bunuh dia untukku. Melihat ini, Huo Sun masih menolak untuk mengakui kekalahan dan berteriak. Telapak api, jari angin dan api, petik 2 petik 2. Saat suara Huo Sun baru saja jatuh, ke-10 orang itu tiba-tiba melepaskan kekuatan api yang menyilaukan, bahkan jika kekuatan mereka untuk sementara ditekan oleh ruang api suci ke almarhum Samsung Dousian gelombang tetapi serangan di tangan mereka sangat tirani. Fei Yan, mekar, melihat ke-10 orang itu begitu perkasa, Xiao Yan tidak marah tetapi senang. Bagaimanapun, sangat jarang bagi Sekte Api Segudang untuk memiliki bawahan yang setia, tetapi sekarang, mereka harus dikalahkan sepenuhnya terlebih dahulu. Tabrakan, berbagai serangan di tangan ke-10 orang itu langsung mengembun menjadi cahaya biru yang ganas, dengan api biru yang sangat menakutkan dan kekuatan penghancur pada cahaya itu. Serangan itu, saya khawatir itu adalah petarung abadi bintang 4, hanya dapat menghindari tepi untuk sementara. Boom! Tanpa ragu-ragu, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan api merah menyala yang telah memenuhi seluruh ruang api suci, seperti kembang api yang mekar, perlahan meledak. Dan kekuatan mengerikan yang dihasilkan setelah ledakan itu mengejutkan semua orang. Sampai saat ini, hati ke-10 orang itu akhirnya sedikit mengendur. Xiao Yan ini tampaknya tidak seberat yang dibayangkannya. Untuk mencapai efek yang mengejutkan, aku hanya bisa berbuat salah padamu. Hanya saja ketika energi cian dan energi merah menyala saling bersentuhan dengan keras di udara, itu tidak dapat dibedakan, suara Xiao Yan jatuh dari langit. Apa maksudnya? 10 orang di bawah juga terus mengirimkan dendam, mencoba mengalahkan Xiao Yan dengan energi cian. Panglima tertinggi ketiga Huo Sun, kau, lihat ke belakang Xiao Yan. Saat berikutnya, seruan tiba-tiba keluar dari 10 orang itu. Ho ho ho, melihat ini, 9 orang lainnya perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa di belakang Xiao Yan, seekor naga ganas yang juga terbungkus api merah menyala sedang menatap mereka dengan mata naga yang acuh tak acuh. Bagaimana mungkin, sampai saat ini, Huo Sun akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan ini benar-benar memiliki potensi untuk disukai oleh hantu tua itu. Sedikit rasa takut muncul di hatiku.